Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang hatimu rasakan ketika mantan mulai kangen kembali kepadamu. Ya, jadi bisa jadi ya awal perpisahan itu cinta di hati mantan sepenuhnya tertutup oleh kebencian. Kalau berpisahnya murni dengan kita, ya. Tetapi ketika perpisahan itu karena kehadiran orang ketiga, bisa jadi saat perpisahan itu terjadi, cinta di dalam hatinya kepada kita tertutup, ya, oleh kesibukannya yang baru kan bersama orang ketiga. Intinya bahwa saat perpisahan itu terjadi, dia tidak pernah memikirkan kita, dia tidak pernah merindukan kita, ya. Itulah yang membuatnya kemudian memblokir seluruh akun media sosial kita, nomor-nomor telepon kita, tidak pernah mau lagi ketemu dengan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tetapi ya seiring perjalanan waktu kan, kebencian reda, ya, maka yang muncul adalah rasa kangen. Seiring perjalanan waktu, kalau ada orang ketiga antara kita dan mantan kan, perjalanan cinta mantan dengan orang ketiga kan tidak akan mulus-mulus saja. Akan ada begitu banyak pertengkaran, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Maka ya, ketika mantan mulai kecewa dengan orang ketiga, disitulah dia mulai merindukan kita. Karena sesungguhnya cinta itu adalah energi. Cinta di dalam hati mantan kepada kita itu selalu ada, seperti halnya cinta di hati kita kepada mantan juga selalu ada. Bedanya, cinta di hati kita tidak pernah tertutup oleh kebencian, tidak pernah tertutup dengan kesibukan bersama orang ketiga. Itu saja bedanya. Kalau mantan kan sibuk dengan orang ketiga, ya, sibuk dengan kebencian dan kemarahan dengan dirinya sendiri, ya, dengan hatinya sendiri, sibuk tuh ya, mencari alasan untuk membenci kita, sehingga dia sibuk sekali itu ya, pikirannya memaksa hatinya untuk membenci kita, maka saya sebut sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Nah, maka ketika kebencian reda, dengan orang ketiga juga berpisah, maka saat itulah cinta terhadap kita itu akan terbuka kembali. Yang kemarin tertutup, nah penutupnya akan terbuka lagi, sehingga cintanya bersinar lagi. Dan disitulah dia akan mulai kangen kepada kita. Ada beberapa tanda yang hati kita rasakan ya, ketika mantan ini mulai merindukan kita lagi ya. Namanya orang rindu, kangen, maka dia akan banyak memikirkan. Orang memikirkan itu akan memancarkan gelombang pikirannya kepada orang yang dia pikirkan. Sehingga kita mulai merasakan, kita mulai sering ingat mantan, ya, melebihi ingatan kita pada waktu-waktu awal perpisahan. Ya, jadi sekarang kok jadi lebih sering ingat kepada mantan daripada kemarin-kemarin. Ya, nah itu tanda bahwa mantan semakin sering dan semakin banyak memikirkan kita ya. Nah, kemudian tanda selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lagi tanda selanjutnya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya.
Tanda selanjutnya ya, hati kita menjadi tenang. Kalau kemarin kan marah juga, benci juga, sebel dengan mantan. Sekarang hati kita tenang dan hati kita yakin ini sepertinya waktunya mantan kembali. Mantan akan menghubungi, mantan akan segera hadir lagi dalam kehidupan kita, sudah semakin dekat. Hati kita yakin. Ya. Nah, jadi kalau ada dua tanda ini, maka besar harapan mantan sedang mulai merindukan kita kembali. Ingat, rindu, nah disitulah kemudian orang akan berusaha mulai menghubungi lagi. Yang penting sekarang ya, agar hati kita itu selalu bisa memahami, menerima ya, pancaran-pancaran sinyal dari orang-orang yang kita cintai. Sangat penting bagi kita untuk selalu merawat hati kita untuk menjadi hati yang baik ya. Karena hati yang baik itulah hati yang sehat. Itu selalu bisa ya memahami, menerima sinyal-sinyal dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka memiliki intuisi yang sangat kuat, firasat yang sangat kuat ya. Nah, karena itu kita rawat terus hati kita agar hati kita menjadi hati yang baik, hati yang sehat ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya, penyakit-penyakit hati seperti benci dan seterusnya, iri hati dan lain-lain kita bersihkan. Ya, kemudian hati itu kita isi ya dengan pengetahuan yang baik ya, dengan banyak berzikir dan seterusnya. Insya Allah ketika hati kita ini menjadi hati yang baik, hati yang sehat ya, apapun yang mantan pikirkan, yang mantan rasakan, kita bisa mengetahuinya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.